Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum saya memaparkan apa yang telah saya buat terkait dengan Edmodo, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Ini identitas saya, nama Nurholik. Saya bertugas di SDN 3 Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan ini WA saya, ini email. Baik Bapak Ibu, hasil implementasi Edmodo pada SDN 3 Pematang Panjang. Bapak Ibu, ini adalah tampilan Edmodo yang sebagaimana Bapak Ibu ketahui. Nah, dari sinilah awal kita untuk beraktivitas melalui Edmodo. Nah, ini akun guru. Saya sudah membuat akun, yaitu dengan nama Nurholik. Ya, saya sudah membuat akun dengan nama Nurholik, ini nama saya. Kemudian saya juga sudah membuat grup. Saya sudah membuat 2 grup, yaitu kelas 5 dan grup kelas 6. Nah, untuk kelas 5 saya sudah membuat subgrup, yaitu IPA 5A, IPA 5B, Matematika 5A, Matematika 5B. Sementara untuk grup kelas 6 masih belum dibikinkan subgrup. Nah, ini grup yang sudah saya bikin. Kemudian anggota grup ini saya ambil dari 5B. 5B ini anggotanya ada 17 orang. 17 orang termasuk saya, sehingga siswanya ada 16 orang. Ini anggota dari kelas 5B. Kemudian saya juga membuat library. Di sini ada 3 folder. Ada tugas saya, ada kelas 5, ada kuis saya. Hanya tugas saya dengan kuis saya ini bersama. Kemudian ini tempat menyimpan bahan. Seperti kuis saya ini adalah tempat menyimpan soal-soal yang sudah saya buat. Kemudian untuk yang folder kelas 5 ini adalah tempat menyimpan bahan ajar. Ini yang saya lakukan. Nah, untuk soal ini ada beberapa soal yang belum masuk ke dalam folder. Misalnya soal matematika 5 final. Ada soal matematika 5 final. Kemudian ada soal matematika 5 revisi, ada soal matematika 5 revisi, ada juga yang khusus menyangkut masalah pecahan. Pecahan ini kemarin dibuat dalam rangka memperdalam materi tentang LaTeX. Oke Bapak Ibu, kuis yang sudah saya buat. Di sini saya membuat 10 soal untuk kelas 5. 10 soal ini saya buat dalam rangka latihan IPA. Latihan untuk mengerjakan IPA pada Edmodo. Nah, kenapa saya bikin soal latihan? Karena ini untuk melatih anak-anak supaya terbiasa menggunakan Edmodo, jadi tidak ada kesulitan pada saat menjawab soal atau menjawab kuis, sehingga pada saatnya nanti siswa tidak canggung lagi dan tidak perlu bantuan orang lain untuk mengerjakan soal. Nah, soal yang sesungguhnya nanti itu akan kami kirim ke siswa pada saat UTS.
Karena UTS untuk kelas 5 dan 6 ada 2 bidang studi itu yang direncanakan menggunakan Edmodo. Oke Bapak Ibu, soal yang sudah dikirim dan dikerjakan oleh siswa. Ini adalah soal yang sudah saya kirim ke IPA 5B. Ini ada 10 pertanyaan dan ada 14 yang sudah mengerjakan dari 16 orang. Kenapa hanya ada 14? Karena ada beberapa orang yang tidak bisa masuk, terkendala jaringan, sehingga yang bisa masuk pada saat latihan itu ada 14 orang. Ini soal yang sudah saya kirim dan sudah dikerjakan. Oke Bapak Ibu, nilai tertinggi yang dicapai siswa ini sudah tergambar di sini. Ada 6 orang yang mempunyai nilai tertinggi. Kemudian ini masih ada soal yang dijawab siswa banyak yang salah, sehingga yang merahnya ini lebih besar daripada yang hijau. Ini adalah menunjukkan bahwa nilai siswa itu sangat rendah. Oke, untuk progres, ini adalah progres dari ke-14 siswa yang sudah mengerjakan soal latihan IPA. Kemudian dari progres ini kita bisa ekspor ke buku nilai dalam bentuk Excel. Ini dalam bentuk Excel ada 16 orang. Ada 16 orang ini, ada 2 yang belum mengerjakan, yaitu terkendala jaringan tadi. Oke Bapak Ibu, saya juga punya catatan yang sudah saya kirimkan ke kelas 5. Ini adalah catatan ini berisi motivasi dan himbauan kepada siswa untuk lebih giat belajar menghadapi ujian tengah semester yang insya Allah dilaksanakan awal bulan depan. Kemudian penugasan. Saya juga menugaskan kepada anak-anak kelas 5B untuk membuat soal, membuat pertanyaan dan jawabannya. Jadi di sini tugasnya adalah anak-anak membuat soal bebas langsung dengan jawabannya. Ini tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana siswa itu memahami suatu materi. Jadi tugasnya adalah buatlah 10 soal lengkap dengan jawabannya. Tugas ini dikumpul pada hari Senin tanggal 26 September 2016. Jadi hari Senin yang akan datang. Ini penugasan yang sudah saya berikan kepada kelas 5B. Nah, saya juga melakukan jejak pendapat dari kelas 5 ini yang sudah melakukan atau mengisi vote itu ada 16 orang siswa. Ini adalah hasil vote yang sudah saya berikan. Rata-rata mereka ini kalau dari segi kemudahan, ini isi vote-nya adalah bagaimana perasaan kamu pada saat mengerjakan kuis lewat Edmodo. Ada yang mengatakan mudah. Nah, ini bagi mereka yang sudah terbiasa di rumah ada komputer. Yang masih bingung, masih banyak bingung. Dia tahu komputer tapi belum biasa untuk menggunakan. Kemudian dia sudah bisa menggunakan Android. Jadi masih bingung untuk mengerjakan kuis melalui Edmodo. Dan itu yang 19% itu adalah sangat sulit karena ini belum terbiasa menggunakan IT.
Kemudian ini pengenalan Edmodo kepada guru-guru yang ada di SDN 3 Pematang Panjang. Yang pertama kami kenalkan dulu Edmodo kepada Bapak Ibu guru. Kemudian kami jelaskan cara pembuatan akun, baik itu akun guru maupun akun siswa. Kemudian saya sampaikan juga bagaimana cara membuat kuis, cara melihat nilai hasil pekerjaan siswa. Nah, setelah itu ada beberapa orang yang sudah membuat akun guru. Jadi yang sudah terkoneksi dengan internet ini lagi membuat akun guru, ada yang di Android karena nggak kebagian jaringan, jadi laptop nggak mau connect, sehingga ada yang membuat akun melalui Android. Setelah guru-guru membuat akun, dilanjutkan dengan pembuatan akun siswa, karena siswa masih belum begitu mahir dalam komputer, sehingga akun dibuatkan oleh guru, dan setelah itu username dan password diberikan kepada siswa masing-masing, sehingga anak tinggal masuk ke Edmodo. Nah, ini siswa pada saat masuk ke Edmodo juga masih dibantu oleh guru yang ada di sekolah. Nah, pada saat mengerjakan kuis juga siswa didampingi oleh guru-guru. Yang pertama supaya tertib, yang kedua anak-anak supaya ada yang bantu, dan yang ketiga gurunya pun akan lebih memahami apa Edmodo itu. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan bantuan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.